Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih spoiler Battle Through the Heavens versi komiknya. Kalau kalian suka bisa langsung disimak aja, tapi kalau kurang suka dengan pembahasan versi komik kali ini silahkan di skip aja. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah spoiler alur cerita kelanjutannya. Xiaoyan dan Xiao Yishan yang begitu kaget kalau Ziyan nunjukin bentuk api surgawi 3000 pembakaran. Di momen itu sih Xiaoyan bertanya-tanya tuh, kenapa api surgawi 3000 pembakaran meniru bentuk naga Taishu dari klan naganya Ziyan. Dari apa yang diketahui sama Xiaoyan sih, naga Taishu adalah naga kuno level tinggi di mana kekuatan tempurnya aja begitu hebat. Di sini Xiaoyan yang baru ingat kalau binatang sihir tingkat atas tuh bisa menembus penghalang apapun. Makanya Ziyan yang ditakuti sama Xiongzan yang merupakan binatang sihir tingkat 8 serta Ziyan bisa menembus penghalang dengan begitu mudahnya. Pada akhirnya mulai jelas tuh kalau Ziyan ini adalah ras yang kuatnya melebihi imajinasinya Xiaoyan. Xiaoyan yang bertanya kepada Ziyan kenapa api surgawi 3000 pembakaran mengambil bentuk naga Taishu. Ziyan pun menjelaskan tuh kalau api surgawi itu tuh dulunya pernah dirawat sama tetua klan naga kuno saat masa kecil. Tapi karena pada saat itu dia terlalu lemah bagi klan naga kuno, tetua di sana pun melepaskan api surgawi itu. Jelas mendengar hal itu Xiaoyan serta Xiao Yishan begitu kaget tuh kalau api surgawi aja dipelihara sama klannya Ziyan. Ziyan yang lanjut menjelaskan kalau untuk menjinakkan api surgawi 3000 pembakaran itu hanya perlu membuka segel naga dari klannya Ziyan aja. Ziyan yang saat itu ngasih darah naga kuno Taishu yang dia peroleh saat dia pulang kemarin untuk mempermudah Xiaoyan mengendalikan api surgawi 3000 pembakaran itu. Tentu aja Xiaoyan benar-benar kaget tuh kalau Ziyan punya barang yang sangat dibutuhkan oleh Xiaoyan saat ini, di mana Xiaoyan hanya perlu meletakkan darah naga kuno Taishu itu tepat di dahinya api surgawi 3000 pembakaran untuk berkomunikasi. Xiaoyan yang bertanya kepada Ziyan apakah dengan begitu dia bisa mengendalikan api surgawi 3000 pembakaran. Tentu aja Ziyan terlihat agak sedikit panik tuh saat ditanya seperti itu. Karena pada dasarnya sih ada dua kemungkinan setelah membuka segel naga kuno di api surgawi 3000 pembakaran. Yakni Xiaoyan berhasil mengendalikan api surgawi itu atau kesadaran Xiaoyan lah yang malah diambil alih oleh api surgawi tersebut. Xiaoyan yang merasa cemas sambil membayangkan dirinya yang dikendalikan oleh api surgawi 3000 pembakaran. Jelas hal itu membuat Xiao Yishan marah tuh kepada Ziyan karena metode yang dia tawarkan barusan sangatlah berisiko sekali terhadap Xiaoyan. Di sini Ziyan yang langsung mewek gitu aja karena dimarahin sama Xiao Yishan. Justru Xiaoyan langsung berusaha menenangkan Ziyan sambil berkata jika dirinya justru malah berterima kasih kepada Ziyan kalau metode ini adalah cara yang paling cepat untuk menjinakkan api surgawi 3000 pembakaran. Esok harinya 10 peringkat teratas di kompetisi pemurnian pil kemarin yang udah berkumpul di Menara Pil, mereka saat itu sih udah siap siaga tuh untuk masuk ke alam bintang dan menjinakkan api surgawi 3000 pembakaran. Di sana terlihat Mugu yang berusaha memprovokasi Xiaoyan, tapi justru Xiaoyan hanya hahaha doang tuh karena kebiasaan orang jahat tuh emang selalu begitu. Justru yang harus diwaspadai di sana adalah para alkemis yang udah berumur, karena mereka pasti bikin repot Xiaoyan untuk dapetin api surgawi 3000 pembakaran itu selain Mugu. Beberapa saat kemudian para dewan Menara Pil yang datang ke tempat itu dan menyambut para peserta di sana. Tanpa menunda waktu lama lagi, para dewan Menara Pil itu pun mulai membuka gerbang menuju alam bintang, di mana mereka akan dipandu oleh tetua Menara Pil yang bernama Tetua Qiuling. Lebih tepatnya, Tetua Qiuling ini akan jadi pemandu serta pengawas di alam bintang nantinya, di mana Tetua Qiuling berkata jika ada yang berniat untuk baku hantam sesama peserta di alam bintang nanti, maka Tetua Qiuling berhak mencabut hak para peserta untuk menjinakkan api surgawi 3000 pembakaran itu. Setelah semua penjelasan udah selesai, Tetua Qiuling pun meminta semua peserta untuk masuk mengikuti dirinya. Yang mana ketika Xiaoyan dan kawan-kawan sampai di alam bintang, terlihat kalau mereka dibuat kagum tuh jika alam bintang ternyata seindah langit malam yang begitu memukau. Di
Di sini tetua Ciuling yang menjelaskan asal muasal tentang terciptanya alam itu, yang mana alam bintang diciptakan oleh 3 pendiri Menarapil di masa lampau. Mugu saat itu sih meminta tetua Ciuling untuk jangan basa-basi dan memintanya untuk segera menunjukkan jalan menuju api surgawi 3000 pembakaran. Tetua Ciuling yang meminta semua peserta untuk jangan jauh-jauh dari dirinya karena tujuan selanjutnya sih adalah tempat api surgawi 3000 pembakaran berada. Saat perjalanan, Shoyen pun merasakan tekanan yang begitu hebat tuh, karena api surgawi yang ada dalam tubuh Shoyen merasa ketakutan. Tak lama kemudian mereka pun akhirnya sampai di tempat api surgawi 3000 pembakaran, di mana para peserta di sana pun merasa kalau mustahil untuk menjinakkan api surgawi tersebut, mengingat kekuatan serta ukuran para peserta aja benar-benar bagaikan kerikil di hadapan api surgawi itu. Shoyen yang merasakan reaksi darah naga Taishu pemberian Xian, tentu saja Shoyen nanti bakal memanfaatkan darah itu sebaik mungkin tuh. Di mana Mugu yang mau maju duluan untuk menjinakkan api surgawi tersebut, tetua Ciuling pun menghentikan Mugu sambil berkata kalau mereka boleh bertindak sesuai urutan pemenang di kompetisi pemurnian pil kemarin. Dengan kata lain, Shoyen lah yang berhak mencoba pertama kali. Shoyen yang langsung maju mendekati api surgawi 3000 pembakaran itu, kata tetua Ciuling si api surgawi tersebut dalam kondisi tidur panjang alias hibernasi, karena masa yang paling tepat untuk menjinakkannya adalah saat dia tertidur. Dari sini Shoyen yang mulai menyentuh dahi api surgawi itu dan menyalurkan darah naga Taishu, Shoyen pun berhasil masuk ke dalam lautan kesadaran api surgawi tersebut. Jelas kesadaran api surgawi itu menolak keberadaan Shoyen di dalam sana, di mana pada akhirnya dia pun mengusir Shoyen untuk keluar secara paksa. Tubuh fisik Shoyen yang terdiam cukup lama tak bergerak sedikit pun, tentu aja hal itu bikin tetua Ciuling penasaran tuh apakah Shoyen berhasil atau tidak. Selang beberapa waktu, Shoyen yang sadar dan meminta semua orang untuk menjauh dari sana. Ternyata api surgawi itu bangun dari tidurnya dan begitu marah besar. Di sini tetua Ciuling yang meminta Choying dan kawan-kawan untuk mecahin giok menarapil mereka dan meminta bantuan. Giok itu pun diambil oleh para peserta lain, yang tidak lain tidak bukan adalah anak buahnya Mugu yang dari tadi menyamar. Mugu yang saat itu berkata kepada api surgawi 3000 pembakaran itu kalau dia menagih imbalan dari kesepakatan yang mereka berdua lakukan, di mana jika Mugu bisa membangunkan api surgawi itu dan membebaskannya, maka Mugu dapat imbalan satu permintaan. Melihat hal itu, seketika Shoyen merasa kesal tuh, karena Mugu selangkah lebih depan dari dirinya. Tetua Ciuling yang masih begitu bingung kenapa Mugu bersekongkol dengan api surgawi 3000 pembakaran, tentu aja semua orang di sana masih tak tahu tuh perjanjian apakah yang telah mereka sepakati sampai-sampai Mugu berhasil membebaskan api surgawi 3000 pembakaran itu. Dan ketika Mugu memecahkan satu persatu rantai dan membebaskan api surgawi 3000 pembakaran di tempat itu, api surgawi 3000 pembakaran yang melihat satu persatu orang-orang utusan Menarapil untuk dinilai seberapa kuatkah mereka yang mau menundukkan dirinya itu. Tentu aja momen tersebut begitu membuat Shoyen seketika langsung keringat dingin tuh. Karena belum apa-apa, Mugu langsung nyuruh api surgawi 3000 pembakaran itu untuk menyerang Shoyen dan kawan-kawan. Dengan amarah yang begitu besar, api surgawi 3000 pembakaran itu justru malah menyerang Mugu, karena dia tak suka diperintah oleh siapapun termasuk Mugu sekalipun. Shoyen dan Choying yang begitu kaget kalau tindakan api surgawi itu di luar dugaan mereka, tentu aja Mugu langsung meminta maaf tuh kalau dirinya udah kelewat batas seolah-olah ngasih perintah kepada api surgawi itu. Di sini Mugu yang membicarakan kesepakatan pihak Aula Jiwa dengan api surgawi tersebut kalau dirinya harus tinggal di Aula Jiwa selama 1 tahun penuh. Tentu aja tetua Ciuling mulai tahu tuh kalau ternyata pihak Aula Jiwa bermain kotor untuk dapetin api surgawi itu dengan cara membebaskannya. Mugu yang diperintahkan sama api surgawi 3000 pembakaran itu untuk membukakan jalan menuju dunia luar karena dia udah bosan tuh terkurung ribuan tahun di alam bintang sana. Tentu aja itu di luar kendali Mugu saat itu tuh. Terlebih lagi hal tersebut udah di luar kesepakatan mereka berdua, yang artinya api surgawi 3000 pembakaran berusaha melanggar janji mereka.
Dari sini api surgawi 3000 pembakaran itu berkata jujur tuh. Kalau dari awal sih dia emang tak berniat menepati janjinya itu, karena dari janji manis manusia yang pernah dia kenal dulu, api surgawi itu sekarang dikurung di alam bintang sana selama ribuan tahun. Di sisi lain, Master Xuan yang melihat lonjakan kekuatan jiwa dari dalam alam bintang, dia pun segera meminta semua Dewan Menarapil dan para tetua Menarapil untuk menyatukan kekuatan, di mana mereka harus menstabilkan portal alam bintang tersebut, karena bakal repot kalau api surgawi 3000 pembakaran keluar dari alam bintang sana. Kemungkinan paling buruknya, semua penduduk kota Pil pasti banyak yang tewas jika api surgawi itu berhasil keluar. Dengan begitu cemas, Master Xuan hanya bisa berharap supaya kondisi para muridnya di dalam sana selamat sampai bala bantuan datang. Di tempat lain, Xiaoyan yang masih bisa selamat dari luapan kekuatan api surgawi 3000 pembakaran barusan, terlihat kalau api surgawi itu sih begitu marah tuh sama Mugu dan para anak buahnya. Dimana ketika Mugu mau diserang di sana, dia mengorbankan anak buahnya sendiri supaya dirinya selamat. Tentu aja Cao Ying dan Song Qing yang baru pertama kali melihat kejamnya aula jiwa, hal itu cukup membuat mereka berdua terkejut. Xiaoyan yang meminta tetua Qiuling untuk jangan gegabah mengganggu pertikaian Mugu dengan api surgawi 3000 pembakaran, karena Mugu pasti punya rencana cadangan tuh untuk mengantisipasi situasi kala itu. Ternyata dugaan Xiaoyan saat itu benar tuh, karena Mugu punya token ruang yang bisa memungkinkan dirinya memanggil 3 tetua aula jiwa, yang tentunya dengan ranah Dozun pula, di mana Mugu kala itu langsung memanggil 3 tetua aula jiwa itu untuk menyerbu api surgawi 3000 pembakaran rame-rame. Semua orang yang begitu kaget kalau ada 3 tetua aula jiwa ranah Dozun bisa masuk ke alam bintang begitu mudahnya. Tentu saja maka posisi api surgawi kala itu sih bakal jadi bulan-bulanannya aula jiwa, karena 4 kultivator Dozun aja udah bisa mengimbangi kekuatan api surgawi itu. Dengan raut wajah yang cukup mengintimidasi satu sama lain, para tetua aula jiwa itu pun mulai bergerak dan melemahkan api surgawi 3000 pembakaran. Para tetua aula jiwa yang melancarkan formasi 10.000 jiwa untuk membatasi pergerakan api surgawi 3000 pembakaran, tentu aja ada sedikit perlawanan tuh dari api surgawi itu. Walau pada akhirnya seluruh tubuh api surgawi tersebut berhasil dirantai dan dikekang sama para tetua aula jiwa. Di sini para tetua aula jiwa juga menyerang api surgawi itu dengan jiwa-jiwa para manusia yang pernah ditangkap oleh pihak aula jiwa, alias agar melemahkan jiwa si api surgawi itu. Di mana Xiaoyan yang benar-benar dibuat geram sama metode yang digunakan sama pihak aula jiwa. Tentu saja Xiaoyan benar-benar gedek tuh, karena mereka menggunakan jiwa orang-orang tak berdosa sebagai senjata utama. Api surgawi 3000 pembakaran yang benar-benar dibuat melemah sama para tetua aula jiwa. Tentu saja hal itu membuat Xiaoyan merasa tuh kalau aula jiwa terlalu kejam, karena api surgawi memiliki perasaan juga sama seperti binatang sihir. Di momen yang bersamaan, api surgawi 3000 pembakaran mulai ngamuk dan tak peduli dengan sekitar. Untuk sekian kalinya dia mulai melancarkan serangan skala besar lagi dengan niat membunuh yang begitu intens. Para tetua aula jiwa yang langsung kocar-kacir melihat serangan brutal api surgawi 3000 pembakaran cukup memaksa mereka untuk memakai teknik pelindung. Rombongan Xiaoyan dan kawan-kawan kala itu sih masih nonton aja tuh di bagian jauh dari medan pertempuran, karena mau bantu sekalipun kekuatan mereka tak akan bisa mengimbangi 4 Master Dozun aula jiwa itu. Di momen tersebut Mugu diminta tuh sama tetua aula jiwa untuk pakai teknik terkuatnya, karena jika dia gagal menjalankan misinya itu, maka dirinya bakal dihukum sama pemimpin utama aula jiwa. Mugu yang mulai menggunakan teknik terkuatnya berupa formasi pengurung jiwa, api surgawi 3000 pembakaran benar-benar dibuat tak berkutik tuh di hadapan formasinya Mugu. Karena teknik tersebut menggunakan sedikit demi sedikit nyawanya Mugu sebagai bahan energi formasi tersebut. Di momen ini Xiaoyan yang merasakan sakit hati yang begitu mendalam, karena apa yang dirasakan api surgawi dalam tubuhnya itu ikut dirasakan sama Xiaoyan. Kalau para api surgawi juga mau dapat tuan yang baik, karena mereka juga mau diperlakukan sebagai partner, bukan sebagai budak. Mugu yang selangkah lagi bisa menyegel api surgawi 3000 pembakaran itu,
Ternyata inti dari api surgawi itu sih keluar dari tubuh besarnya di sana, di mana inti dari api surgawi tersebut berusaha meloloskan diri dari segelnya Mugu dan mulai menyerang balik dengan tubuh inti tersebut. Tentu aja Shoyen dan kawan-kawan juga dibuat kaget tuh kalau inti dari api surgawi 3000 pembakaran ternyata bentuk aslinya tuh sangatlah kecil. Para tetua aula jiwa yang melihat inti api surgawi 3000 pembakaran udah keluar dari perwujudan tubuh besarnya. Di momen itu sih satu persatu tetua aula jiwa mulai melancarkan serangannya itu. Karena untuk menangkap inti dari api tersebut butuh formasi pengurung yang jauh lebih kuat. Mengingat kekuatan inti dari api surgawi itu berkali-kali lipat kekuatannya dari tubuh versi besarnya. Para tetua aula jiwa yang dibikin kerepotan sama kekuatan inti dari api surgawi itu benar-benar gesit sekaligus kuatnya bukan main. Di momen itu sih dua tetua aula jiwa dihajar habis-habisan sama inti api surgawi itu. Karena semua serangan jiwa yang mereka lancarkan tak ada satupun yang berhasil melukai inti api surgawi tersebut. Bahkan Mugu sendiri dari tadi tak sadarkan diri karena dia tadi sih beneran melancarkan serangan habis-habisan. Tetua aula jiwa terakhir yang berhasil menciptakan formasi pengurung dan langsung menangkap inti api surgawi itu, ternyata dua tetua tadi itu hanya bertugas untuk mengulur waktu aja, supaya tetua terakhir barusan bisa menyelesaikan formasi pengurungnya itu. Setelah Mugu sadar dari pingsannya tersebut, dia pun berkata kalau api surgawi 3000 pembakaran itu udah siap untuk dibawa pulang. Dan ketika Shoyen begitu bingung memikirkan bagaimanakah caranya untuk menyelamatkan api surgawi 3000 pembakaran itu, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, kira-kira apakah Shoyen berhasil menyelamatkan api surgawi 3000 pembakaran itu? Tunggu saja ya, karena chapter selanjutnya akan admin bahas secepatnya. Baiklah, akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video spoiler selanjutnya. Bye-bye.